warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Masinton Pasaribu ternyata ini sangat serius dengan niatnya mengajukan hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden. Masinton sudah mulai bergerilya mengumpulkan tanda tangan dari para koleganya di DPR. Pokoknya mulai besok, maksudnya hari ini ya, hari Rabu ini, saya coba lagi kontak ke teman-teman lintas fraksi. Itu kata dia kepada wartawan hari Selasa kemarin. Rencana Masinton Pasaribu untuk mengajukan hak angket itu disambut baik oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki. Jimli ini sekarang sedang memimpin persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menangani laporan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi. Khususnya yang paling banyak dilaporkan itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Anwar Usman. Ini adalah adik ipar dari Presiden Jokowi dan sekaligus paman Gibran yang dinilai melakukan pelanggaran kode etik karena ada konflik of interest. Dia ikut menjadi hakim dan memenangkan gugatan yang memungkinkan lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Angket itu kan penyelidikan. Ada hak bertanya, ada interpelasi, itu pertanyaan kelembagaan. Hak bertanya individu anggota, interpelasi itu pertanyaan institusi. Kalau angket itu sudah lebih maju lagi, penyelidikan. Dari hak angket ini sebenarnya dampak apa yang bisa terjadi pada putusan MK ini, Pak? Apakah memang bisa? Oh, itu lain lagi, enggak, itu tanya ke DPR-nya. DPR itu harus menggunakan fungsinya untuk mengawasi dengan menggunakan semua hak yang dia punya, termasuk hak angket. Bagus-bagus aja. Ketika ditanya oleh wartawan apakah Mahkamah Konstitusi itu bisa, putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi objek hak angket, Jimli mempersilahkan agar ditanyakan ke DPR. Ya tanya di DPR, kan ada di dalam tata tertib hak angket itu kan penyelidikan, ada hak bertanya, ada interpelasi, itu pertanyaan kelembagaan, hak yang bertanya individu anggota. Interpelasi itu pertanyaan institusi. Kalau hak angket itu sudah lebih maju lagi, penyelidikan, kata dia. Jimli menyatakan laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi itu merupakan masalah yang serius. Karena itu DPR harus ikut menggunakan fungsi pengawasannya. DPR harus menggunakan fungsinya untuk mengawasi dan dengan menggunakan semua hak yang dia punya, termasuk hak angket. Bagus saja, karena ini masalah serius, kata dia. Rencana penggunaan hak angket ini kan sebelumnya disampaikan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung kemarin hari Selasa ya. Dan Masinton itu menyatakan bahwa saat ini DPR itu harus menggunakan hak konstitusionalnya untuk mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Gibran itu sebagai calon wakil presiden itu memenuhi aturan perundang-undangan, karena kalau sebelumnya kan karena batas usia itu tidak memungkinkan Gibran itu menjadi calon wakil presiden, sebab di dalam norma yang sebelumnya diatur dalam undang-undang pemilu itu disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal berusia 40 tahun. Nah, sekarang ini batas usia 40 tahun tetap dipertimbangkan, tapi dengan norma baru bahwa itu kecuali atau yang mereka mendapat pengecualian itu adalah yang pernah atau sekarang ini masih menjabat jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan, begitu, termasuk diantaranya adalah kepala daerah, dalam hal ini wali kota dan bupati masuk di situ. Kita berada dalam situasi yang ancaman terhadap konstitusi kita, Bapak Ibu. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen Undang-Undang Dasar itu. Masa jabatan presiden harus dibatasi. Bagaimana kita mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN,
kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan kemudian berbagai produk undang-undang turunannya. Tapi apa yang kita lihat? Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Mas Hinton berharap anggota lain itu mendukung usulan hak angketnya. Dia yakin banyak yang setuju lantaran memiliki semangat yang sama untuk menegakkan konstitusi. Demokrasi, kata Mas Hinton, harus berjalan tanpa ada paksaan dan sesuai dengan aturan. Dan Mas Hinton optimis persyaratan untuk mengusulkan hak angket itu bakal segera terpenuhi. Kita harapkan beberapa teman ya mendukung usulan ini karena kita punya semangat yang sama untuk menegakkan konstitusi dan undang-undang ini secara baik dan benar. Saya kira optimisme dari Mas Hinton ini tidak terlampau berlebihan. Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau yang dikenal Undang-Undang MD3, hak angket itu syaratnya nggak terlalu berat ya karena itu hak angket itu setidaknya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Ini kecil sekali ya kalau 25 orang dari lebih dari satu fraksi disebutnya begitu ya. Anggota DPR dari PDIP saja itu sekarang paling banyak ya 128 orang itu dan naga-naganya saya lihat ini bukan inisiatif pribadi dari Mas Hinton tapi ini ya merupakan semacam perasaan kebatinan yang terdalam dari para anggota DPR RI dari PDIP dan juga partai-partai lain saya kira yang sekarang berada oposisi dengan pemerintahan Jokowi. Nah, kalau balik tadi dengan 25 kursi tadi, 25 suara ya, usulan itu baru akan resmi menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil melalui persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Kalau melihat persyaratannya, ya ini tampaknya Mas Hinton tidak akan mengalami kesulitan ya untuk mengumpulkan tanda tangan, dukungan, dan kemudian untuk mengajukan ke rapat paripurna. Komposisi kursi, jumlah kursi, atau komposisi fraksi di DPR itu sekarang sudah berubah. Pemerintah nggak terlalu dikdaya seperti sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kan pemerintah itu menguasai 81,9% jumlah kursi, hanya ada 2 fraksi yang menjadi oposisi, yakni Demokrat dan PKS pada waktu itu. Jadi nggak aneh kalau semua kemauan pemerintah itu termasuk undang-undang yang kontroversial seperti Omnibus Law, Minerba, dan macam-macam itu semuanya lolos walaupun di demo berjilid-jilid oleh jutaan orang begitu ya. Kalau sekarang saya kira situasinya sudah berubah ya. Fraksi pendukung Jokowi Ma'ruf itu tidak lagi seperkasa sebelumnya. Mereka tidak lagi menguasai kursi mayoritas di parlemen. Sekarang ini justru yang mayoritas itu dikuasai oleh oposisi. Itu kalau kita masukkan PDIP dalam dengan dalam posisi sebagai oposisi ya. Dan saya kira kalau lihat manuver dari beberapa politisi PDIP ya sekarang ini PDIP itu boleh disebut sebagai oposisi. Jadi kalau mereka bergabung dengan koalisi perubahan yang di sana berisi Nasdem, PKS, dan PKB, kemudian PDIP didukung oleh P3, ya mereka sudah lebih dari separuh lebih satu ini ya. Karena apa? Karena total suaranya sudah 54,60%. Hanya saja yang saya yakin ini akan menjadi perdebatan alot itu apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu masuk dalam ranah hak angket. Sebab hak angket itu adalah berupa hak DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Karena itu anggota Komisi 3 DPR RI sekarang menjadi wakil ketua kalau tidak salah nih ya, Habibur Rahman dari fraksi Gerindra. Dia menyatakan dia disenyumi saja langkah Mas Hinton itu karena kata dia keputusan MK kok dijadikan objek hak angket, penjadikan hak angket karena kata dia ini kan Mahkamah Konstitusi ini masuk dalam ranah legislatif dan kalau menurut pembagian
trias politika, ini pemerintah, ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi Mahkamah Konstitusi itu masuk dalam ranah yudikatif, dan itu tidak bisa dijadikan objek penyelidikan dari hak angket. Itu kalau logika hukum dari Habibur Rahman. Namun soal tafsir pengawasan dengan hak angket terhadap pemerintah itu apakah hanya sebatas lembaga eksekutif saja, atau dia juga dalam pengertian yang lebih luas, termasuk lembaga eksekutif dan termasuk lembaga legislatif dan yudikatif. Itu pernah terjadi ketika pada tahun 2018 berlangsung gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu 4 orang pegawai KPK mengajukan gugatan judicial review terhadap penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Arief Hidayat yang membacakan putusan menyatakan menolak gugatan tersebut dengan 4 orang hakim MK menyatakan dissenting opinion. Pada waktu itu para pegawai KPK mendalilkan bahwa KPK adalah lembaga independen, bukan rumpun eksekutif. Sebaliknya mayoritas hakim di Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa dia itu bagian dari eksekutif. Dalam keterangan mewakili pemerintah, Wakil Ketua Komisi 3 Beni Kaharman menyatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas itu termasuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi dengan tafsir semacam itu ya harusnya itu Mahkamah Konstitusi juga bisa menjadi objek penyelidikan dari hak angket. Soal perdebatan tafsir apakah Mahkamah Konstitusi ini bisa menjadi objek penyelidikan hak angket, tampaknya ini akan menjadi perdebatan seru menyusul rencana hak angket yang disampaikan oleh Masinton. Namun saya perlu mengingatkan, jangan dilupakan bahwa DPR adalah lembaga politik dan keputusannya itu bisa bersifat sangat politis. Kalau dukungan terhadap hak angket putusan Mahkamah Konstitusi 90 bergulir di DPR, maka bisa menjadi bola politik yang liar. Digulirkannya penggunaan hak angket di tengah proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini jelas akan menjadi tekanan politik tersendiri bagi pemerintah. Apalagi yang menggulirkan adalah politisi PDIP, yang notabene itu adalah partai pengusung dan partai pendukung, dan Pak Jokowi sesungguhnya adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi selama ini PDIP selalu pasang badan setiap kali ada proses di DPR yang berkaitan dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu. Sekarang saya kira tidak lagi ya, apalagi khusus untuk wacana hak angket putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu. Wacana hak angket ini juga sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara PDIP dan Jokowi itu tengah berada bukan lagi tidak baik-baik saja, menurut saya dalam situasi sudah titik nadir. Ini sudah berat untuk diperbaiki lagi. Jadi mari kita tunggu saja bagaimana proses selanjutnya, apakah Masinton Pasaribu berhasil mengumpulkan tanda tangan, dan kemudian apakah kemudian DPR melalui rapat paripurna juga menyetujui hak angket ini. Kalau itu terjadi, DPR menyetujui penggunaan hak angket ini yang saya sebut bisa menjadi pintu masuk untuk impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.